Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan hari ini? Semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas proses pembuatan taman minimalis untuk rumah subsidi. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai proses renovasi rumah subsidi. Taman ini saya desain dan saya buat sendiri dengan tujuan untuk meminimalisir ongkos biaya, mulai dari pembelian bahan, pengerjaan, sampai dengan proses finishing saya lakukan sendiri. Oleh karena itulah video ini tidak saya khususkan bagi rekan-rekan yang telah ahli dalam hal pertamanan atau dalam hal pembangunan taman. Video ini hanya saya khususkan bagi rekan-rekan yang ingin membuat sendiri taman dengan ongkos biaya yang lebih murah. Untuk langkah pertama, lahan yang akan kita jadikan taman ini kita gali terlebih dahulu, kita gemburkan. Kebetulan lahan yang akan saya jadikan taman ini berukuran sekitar 12 meter persegi dengan panjang 6 meter dan lebar sekitar 2 meter. Alasan kenapa kita menggemburkan lahan terlebih dahulu sebelum kita rumput dengan tujuan agar mudah untuk mencampur tanah asal dengan tanah pupuk. Selain itu juga mempermudah kita dalam proses pemasangan atau penanaman rumput. Kita bersihkan juga lahan yang akan kita jadikan taman ini dari batu-batu, kerikil dengan tujuan agar tidak menghambat proses pengakaran pada rumput dan tanaman. Karena lahan ini akan saya garap secara keseluruhan, maka barang-barang yang mengganggu yang tidak berguna akan saya singkirkan terlebih dahulu. Beginilah kondisi lahan taman yang telah saya gemburkan. Dan selanjutnya akan saya campur menggunakan tanah pupuk. Kenapa saya campur menggunakan tanah pupuk? Karena tanah asal dari lahan ini merupakan tanah uruk yang sudah bercampur dengan pasir dan kerikil. Saya juga menanam beberapa jenis tanaman, salah satunya tanaman ini yang akan saya pasang sebagai pembatas antara lahan taman dengan lahan carport. Tanaman ini saya beli seharga Rp5.000 untuk satu buah. Cara menanamnya juga sangat mudah, tinggal kita buka tanaman ini dari polybag, kemudian kita tanam bersamaan dengan tanah pupuknya. Untuk footstep di area taman saya buat sendiri menggunakan bahan dari keramik dengan tujuan untuk meminimalisir ongkos biaya. Jika kita membeli footstep dalam bentuk sudah jadi dengan bahan coran harganya Rp30.000. Sedangkan jika kita membeli keramik dengan motif batu alam, satu dus cukup dengan harga Rp75.000, kita sudah mendapatkan 8 keping. Saya juga membeli batu koral putih seharga Rp100.000 per karung, yang rencananya saya akan taburkan pada area bagian taman. Untuk membuat footstep dari bahan keramik, kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu adukan semen, kemudian batu bata, water pass yang akan kita gunakan untuk memasang footstep dari bahan keramik ini. Sengaja saya pasang batu bata pada bagian bawah keramik dengan tujuan agar keramik tidak bergeser pada saat kita pijak. Mohon maaf kalau cara memasang keramik saya salah, karena di sini saya tidak punya pengalaman sekali soal
pembuatan taman ataupun masalah pertukangan. Tetapi di sini saya murni membuat taman dengan tujuan untuk meminimalisir ongkos biaya. Beginilah hasil dari proses pembuatan footstep-nya. Kita akan tunggu sampai kering sehingga footstep ini bisa kita pijak. Beginilah penampakan footstep yang telah saya buat. Terdapat beberapa jenis tanaman yang telah saya tanam. Salah satunya adalah pucuk merah. Selanjutnya lahan ini akan saya garap kembali, saya gemburkan kembali sebelum saya tanami rumput gajah mini. Ini adalah tanah pupuk yang akan saya gunakan sebagai bahan campuran tanah. Saya juga menyiapkan 12 meter persegi rumput gajah mini yang rencananya akan saya pasang. Ini adalah contoh rumput gajah mininya. Rumput ini saya beli seharga Rp30.000 per meter persegi. Sebelum saya tanami dengan rumput gajah mini, lahan yang telah saya gemburkan tadi saya campurkan menggunakan tanah pupuk dengan tujuan untuk membantu proses penyuburan tanah. Karena tanah asal dari lahan ini berasal dari tanah uruk yang telah bercampur pasir dan koral, yang tingkat kesuburan tanahnya masih rendah. Ini adalah rumput gajah mini yang telah saya siapkan sebanyak 12 meter persegi. Setelah semua lahan bercampur rata dengan tanah pupuk, selanjutnya lahan ini sudah siap untuk ditanami rumput gajah mini. Sebelum kita menanam rumput gajah mini, kita buang terlebih dahulu gulma yang masih menempel pada rumput, dengan tujuan untuk mengantisipasi agar gulma tidak menyebar pada saat rumput ini telah ditanam. Cara menanamnya juga cukup mudah. Tinggal kita tempelkan rumput pada lahan, kemudian kita tekan-tekan dengan tujuan agar akar dari rumput ini bisa menempel pada lahan. Itulah mengapa sebelumnya lahan kita gemburkan terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam menekan-nekan rumput dan tidak memerlukan banyak tenaga. Untuk jarak penanaman rumputnya disesuaikan saja, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Karena rumput ini sifatnya menyebar pada saat ditanam, sehingga dapat menutupi celah-celah tanah yang masih terlihat. Beginilah penampakan rumput setelah proses penanaman selama 3 hari. Tampak rumput sudah mulai tumbuh dan menghijau. Untuk proses perawatannya, cukup disiram sehari 3 kali. Jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah. Untuk proses perawatan supaya rumput ini cepat tumbuh, dapat dilakukan proses pemupukan menggunakan pupuk NPK. Dan untuk rekomendasi pupuk NPK yang bagus adalah pupuk NPK dari Pusri, karena kandungannya sangat baik untuk rumput, terutama rumput gajah mini. Total biaya yang saya keluarkan untuk membuat taman ini sebesar Rp850.000. Untuk rincian bahan dan materialnya saya sertakan di deskripsi video. Sedangkan jika kita bandingkan dengan jasa pembuatan taman sebesar Rp200.000 per meter,
maka biaya yang harus kita keluarkan jika menggunakan jasa sebesar Rp2.400.000. Artinya jika kita membuat taman sendiri maka kita bisa menghemat sampai 100%. Demikianlah video ini saya buat, semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk mengembangkan kreativitas dalam hal pertamanan. Dan pada video selanjutnya saya akan review kembali setelah rumput gajah mini ini tumbuh subur. Terima kasih.